Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-284 hari Sabtu 18 April 2026 dalam sesi kesehatan hari ini. Senang rasanya bisa bersua dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, walau hanya melalui ibadah online, melalui YouTube ini. Puji nama Tuhan, doa dan harapan kita kiranya seluruh rangkaian ibadah online Yamari sesi kesehatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua serta nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka ibadah online Yamari yang ke-284 ini dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa, Allah yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa dan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Saat ini kami datang menghadap tahta kekudusan-Mu, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah online Yamari yang ke-284 ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati dan mengurapi seluruh tim penata layanan yang ambil bagian dalam ibadah ini. Secara khusus kami berdoa untuk Dr. Yosef Stephen Sutanto SP KFL yang Engkau percayakan untuk menyampaikan pemaparan sesi kesehatan ini dengan tema olahraga dan nutrisi sebagai landasan kebugaran. Kiranya Engkau memberkati. Pakailah dengan kuasa dan pengurapan-Mu serta hikmat pengetahuan yang dari surga, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu dalam pemaparan sesi kesehatan ini memberkati kami semua. Kami mengizinkan Roh Kudus ambil alih dan memberkati ibadah online Yamari sesi kesehatan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari serta seluruh pemirsa ibadah online Yamari dimanapun mereka berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami Bapa, dan hamba membuka ibadah online Yamari ini yang ke-284 ini hanya dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, dan dalam persekutuan Roh Kudus, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan sesi kesehatan ini, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 10 sebagai pengantar ibadah kita saat ini. Firman Tuhan berkata, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya berbaring tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, Tuhan telah menciptakan kita dengan sempurna berdasarkan kehendaknya. Bahkan Tuhan telah memperlengkapi kita sesuai dengan kebutuhan keperluan kita masing-masing. Tentunya perjalanan hidup kita yang sudah kita jalani puluhan tahun dengan situasi dan kondisi kehidupan yang turun naik seperti gelombang yang berubah-ubah, mengajarkan dan membentuk kita untuk terus-menerus melekat dan berserah penuh kepada Tuhan, serta bersyukur buat anugerahnya yang luar biasa bagi kita, dan anugerah keselamatan yang telah diberikannya secara cuma-cuma kepada kita, serta penyertaannya yang sempurna itu membuat kita teringat akan merespons dan melakukan hal-hal yang sama kepadanya, sehingga kita dapat mempengaruhi sekeliling kita serta menjadi berkat bagi sesama. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah saat Dia memberikan kita anugerah. Maka anugerah yang kita terima itu jangan berhenti hanya di diri kita saja, tetapi juga kita bisa merasakan ataupun
dirasakan atau berdampak bagi orang lain. Dan biarlah anugerah yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita dapat kita syukuri serta kita salurkan kepada sesama, serta mampu menjaga, melestarikan, dan juga memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan dalam dunia ini, agar anak cucu kita juga masih bisa menikmati ciptaannya yang luar biasa. Selamat menikmati anugerah Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan mari kita meresponnya dengan positif, sehingga kita menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat di sepanjang umur kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai respon kita akan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, mari kita naikkan sebuah pujian yang berkata, sujud di altarmu. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita. Pujian sukacita di hadapan Allah yang hidup. Suatu pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria karena damai yang Dia berikannya bagi kita. Haleluya. Amin. senantiasa akan membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup yang daripada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, olahraga dan nutrisi adalah dua pilar utama yang saling melengkapi sebagai landasan kebugaran jasmani yang optimal. Kombinasi yang tepat antara aktivitas fisik terencana dan asupan gizi seimbang tidak hanya meningkatkan performa tubuh, tetapi juga mencegah penyakit, mempercepat pemulihan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Olahraga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan fisik dan kesehatan tubuh. Latihan yang teratur membantu dalam meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas daya tahan kardiorespiratori, manajemen berat badan, pencegahan penyakit. Demikian juga hanya dengan nutrisi yang tepat
memberikan energi yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas fisik dan membantu pemulihan. Peningkatan performa pencegahan cedera dan kelelahan. Kombinasi pola makan seimbang dan latihan terencana meningkatkan kebugaran secara konsisten, termasuk peningkatan FO2 maksimal. Untuk lebih jelasnya apa dan bagaimana olahraga dan nutrisi sebagai landasan kebugaran, mari bersama-sama kita mendengarkan pemaparan atau penjelasan dari Dr. Yosef Stefan Sutanto, SP, KFR, Mitra Yamari dari Rumah Sakit Tusi, Cengkareng. Kiranya pemaparan kesehatan dalam ibadah online Yamari ke 284 ini memberkati kita semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Yosef Stefan Sutanto, SP, KFR. Selamat siang para jemaat Yamari, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji syukur, saya Dr. Yosef, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, akan menyampaikan sebuah materi. Ya, sebenarnya materinya judulnya, ya saya request. Judulnya adalah olahraga dan nutrisi sebagai landasan kebugaran. Ya, sebelumnya disclaimer dulu, saya ini dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, bukan dokter olahraga ataupun bukan dokter gizi. Tapi topik yang saya bawakan memang menyangkut olahraga dan gizi. Tapi secara umum preventif itu memang penting sekali untuk semua orang paham agar tidak terkena penyakit di masa nantinya. Oke, sebelumnya mengenai kedokteran fisik dan rehabilitasi medik atau KFR. Jadi spesialis ini memang mungkin jarang terdengar di orang awam ataupun para jemaat, mungkin jarang sekali berobat atau mungkin belum pernah berobat ke dokter SPKFR. Mungkin berobatnya ke dokter anak, ke dokter penyakit dalam, ke dokter jantung, tapi mungkin belum pernah atau jarang terpapar dengan dokter SPKFR ini. Jadi saya mau kasih briefing dulu nih. Saya ini sebenarnya dokter spesialis KFR ini menangani penyakit apa atau ngapain aja. Nah, jadi kita ini prinsipnya adalah menangani fisik dan rehabilitasi. Rehabilitasi di sini adalah rehabilitasi, bukan sekedar rehabilitasi narkoba seperti itu ya teman-teman. Jadi rehabilitasi di sini adalah rehabilitasi fungsional. Jadi secara umum manusia pasti akan ada masanya terganggu fungsionalnya. Entah dia di masa muda, di masa lansia nanti, ataupun dari kecil mungkin ada gangguan, ada ibaratnya ada cacat fisik, ada cacat organ, ataupun ada kehilangan fungsinya. Nah, ini peran saya ataupun peran dokter-dokter SPKFR untuk menangani. Jadi kita berbicara mengenai konsep kita adalah ada penyakitnya, ada suatu disease, ada kelainan, ada impairment, ada suatu gangguan fungsi yang terganggu, ada disability, ada aktivitas yang terhambat, dan ada handicap, ada keterbatasan dalam sosial ataupun berfungsional. Seperti misalkan pasien lansia, pasien kakek-kakek, nenek-nenek, oma-oma, opa-opa umur 60 tahun misalkan. Nah, dia ini mereka kena pengapuran lutut. Nah, pengapuran lutut tentu itu penyakit yang nggak bisa sembuh ya teman-teman. Jadi itu penyakit yang memang setiap hari akan mengganggu fungsi lututnya, mengganggu fungsi berjalan, naik turun tangga, sehingga tugas saya dan teman-teman SPKFR adalah untuk membantu mengurangi nyerinya, membantu memodifikasi olahraganya, latihannya, sampai ke cara dia berjalannya, kita latih sampai nyerinya pun berkurang sehingga pasien bisa ataupun pasien ini bisa fungsional lagi, bisa sejahtera lagi hidupnya seperti normal. Oke, jadi memang kalau kita berbicara kedokteran ataupun kesehatan itu memang dari dulu memang sebenarnya udah dibagi ya. Ada istilahnya promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi mungkin yang teman-teman ataupun yang sering teman-teman berobat itu semuanya ke arah kuratif, kena penyakit yang dulu baru berobat. Itu mungkin ya bisa dibilang ya benar, tapi kurang tepat. Jadi sebenarnya kita harus dari awal kita preventif, jangan sampai kita kena penyakit. Nah, semakin kesini 2026, semakin kesini tuh penyakit itu udah bisa dibilang penyakit menular itu justru menurun. Yang justru yang lagi tinggi itu penyakit jantung, stroke, penyakit kronis, hipertensi, diabetes, dan teman-temannya. Nah, sebenarnya itu cikal bakalnya itu adalah suatu penyakit pola hidup, ya, pola hidup. Jadi sebenarnya itu bisa dicegah. Memang ada beberapa penyakit yang nggak bisa dicegah, kayak misalkan
cancer mungkin ada beberapa orang yang memang hidupnya sehat tapi tiba-tiba dia kena kanker. Nah itu memang ada beberapa yang nggak bisa dicegah, tapi beberapa, mostly 90% penyakit kronis seharusnya bisa dicegah dengan pola hidup yang benar. Nah sekarang saya ini ingin membawakan materi pola hidup yang benar itu seperti apa sih. Nah walaupun sebenarnya pola hidup yang benar itu sebenarnya harus dijalani sejak masih muda. Ya bukan artinya telat ya, walaupun teman-teman mungkin ada yang usia 20, 30, 40, 50, 60, lebih baik dimulai dari hari ini. Hari ini itu adalah langkah terbaik untuk memulai. Jadi kalau memang dari dulu dirasa belum pernah hidup sehat, belum mengerti yang benar kayak gimana hidup sehat, untuk mencegah supaya nggak kena hipertensi, nggak kena diabetes, nggak kena asam urat, itu gimana caranya? Nah mungkin di sesi ini mungkin saya akan berbagi atau sharing materi itu ya. Ya jadi basic kesehatan itu sebenarnya itu bisa dibilang gampang-gampang susah. Jadi sebenarnya itu kalau kita mengerti konsep sehat itu gampang. Ya, tapi yang saya mau berbagi di awal ini kita membedakan dulu antara sehat cuma sehat saja atau bugar. Jadi sehat dan bugar itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau sehat itu memang kalau secara kasat mata orangnya nggak apa-apa, nggak demam, dicek darahnya, darahnya fungsi ginjalnya bagus, gulanya bagus, tekanan darahnya bagus, mungkin dibilang sehat. Tapi apakah dia bugar? Belum tentu. Bugar itu adalah lebih dari sehat. Nah, bugar itu adalah suatu bisa dibilang kemampuan seseorang untuk tidak gampang merasa lelah, untuk nggak gampang capek, ngerti gitu. Jadi kalau misalkan naik 10 tangga atau naik atau jalan 5 meter aja udah capek, ya berarti bisa dibilang itu tidak bugar orang itu. Jadi kita harus mencapai yang benar, kita harus mencapai sehat dan bugar, itu yang benar. Nah, bagaimana caranya? Pertama adalah konsep nutrisi, konsep makanan. Makanan itu memang ini kurang diajarin ya. Kita memang saya pun juga sama. Saya pun waktu mungkin saya sekolah dasar SD itu nggak diajarin cara makan sehat tuh kayak gimana. Cuma taunya 5 sehat 4 sempurna. Cuma taunya itu tambah susu. Tapi kita nggak ngerti bagaimana cara bener-bener supaya terhindar dari hipertensi, menghitung kalori supaya nggak gemuk, supaya nggak obesitas, supaya nggak overweight, itu gimana caranya. Kita tuh memang masyarakat itu kurang terpapar, nggak diajarin. Jadi tapi saya mengajak untuk teman-teman lebih aware lagi tentang makanan apa yang kita makan. Apa yang kita makan tentu kan macam-macam ya, macam-macam makanan yang kita makan. Jadi basicnya pasti itu ada hitungan kalorinya, ada basic berapa gram karbohidratnya, lemaknya, proteinnya. Itu teman-teman sebenarnya harus lebih aware dan lebih mau buat belajar, buat tahu, karena itu penting banget buat kesehatan jangka panjang. Atau apalagi yang punya anak, punya cucu, itu ya lebih baik dipahami. Walaupun sebenarnya secara metabolisme, walaupun secara bukan metabolisme, secara kalau kita belanja di swalayan, di Carrefour ataupun di hypermart, tentu sebenarnya di label-label makanan itu sebenarnya udah tercantum semua ya. Ada nutrisinya, nutrisi efeknya, ada kalorinya, segala macam memang. Tapi beberapa orang memang ignorant, mereka nggak peduli, mereka beli yang mereka mau dan makan sampai ya nggak berpikir ke arah sana. Jadi ya saya di sini mengajak teman-teman buat lebih aware lagi sama apa yang kita makan. Basically yang penting itu makronutrisi itu ada 3, karbohidrat, lemak, dan protein. Ya sebenarnya kita harus menyimbangkan semua itu supaya kita sehat. Itu sih itu sebenarnya. Dan kalori keluar, kalori masuk kita harus seimbang supaya nggak gemuk atau supaya berat badan nggak turun terlalu jauh. Jadi kita supaya ideal badannya kita memang harus sesuai kalori yang kita keluarkan, kalori yang masuk itu harus sesuai, harus sama. Oke, jadi kalau kita ngomongin aktivitas, tentu aktivitas itu kita akan mengeluarkan kalori. Kalori itu kita kalau kita bergerak, kita berjalan, kita ngeluarin kalori. Kita bernapas, kita duduk, ngeluarin kalori. Saya berbicara, ngeluarin kalori. Kalori itu dibuang dengan aktivitas, dengan base metabolic rate, BMR. BMR itu adalah suatu metabolisme tubuh, bagaimana dia untuk mencerna kalori, jadi bukan mencerna kalori. BMR itu base metabolic rate, jadi dimana untuk BMR itu suatu basic tubuh kita untuk kebutuhan untuk kita berenergi secara harian. Jadi BMR itu oke. Jadi prinsipnya yang teman-teman harus lebih aware, lebih tahu adalah kita bagaimana kalori kita keluar.
Kalori masuk tentu dari makanan, udah itu aja. Kalori masuk dari makanan, kalori keluar dari dari aktivitas. 2, dari thermal effect of food. Jadi apa yang kita makan sebenarnya nggak langsung jadi kalori. Jadi ada persentase yang dipakai untuk berkurang jadi kalori, itu thermal effect of food sekitar 10%, aktivitas 20%, dan sisanya dari BMR, base metabolic rate. Jadi BMR sendiri ini semakin kita lansia, semakin kita usia tua, BMR akan semakin menurun karena faktor hormon sama faktor otot yang sudah semakin atrofi atau semakin sarkopenia yang semakin berkurang. Jadi kalau otot kita berkurang, tentu BMR akan berkurang. Nah, ini yang konsep yang dari the new 2026 dietary oke. Ini adalah konsep yang baru dari the new 2026 dietary guidelines. Ini dari Amerika. Jadi di mana ini memang diajarin, kita memang harus dipaparkan di Amerika itu dari usia anak sekolah, memang udah diberi pengetahuan piramida ini. Jadi kalau sekarang yang berlaku adalah justru kita tuh harus banyak makan protein, banyak dairy, healthy fats, vegetable and fruit. Justru kita karbohidrat seperti whole grains kita itu minimal aja, secukupnya aja. Jadi kita memang harus, kalau dulu mungkin ajarannya adalah menghindari daging merah, sementara kalau yang benar adalah justru kita harus berteman dengan daging merah. Justru kita harus makan karena itu mencakup protein dan lemak. Memang ada lemaknya, tapi kalau dia olahnya dengan baik tentu nggak akan jadi lemak jahat yang bagaimana. Kecuali kalau goreng dengan minyak-minyak yang banyak, tentu akan menjadi jahat seperti itu. Oke, berikutnya adalah tentang aktivitas fisik dan olahraga. Jadi ada 3 komponen yang saya mau perjelas lagi, apa bedanya aktivitas fisik, bedanya olahraga, dan bedanya physical fitness. Jadi pertama dari physical activity. Jadi semua gerakan ataupun semua aktivitas yang kita lakukan itu disebutnya aktivitas fisik. Sementara kalau olahraga itu atau exercise atau training itu adalah suatu hal atau suatu kondisi yang memang sudah kita siapkan waktunya, sudah kita siapkan programnya, sudah kita structurekan, dan kita sudah planning untuk kita lakukan, dan memang ada intensitasnya, ada dosisnya. Memang sudah kita atur untuk kita mau exercise. Jadi yang exercise yang terstruktur yang baik itu adalah memang kita bilangnya olahraga. Jadi kalau saya sering banget dapat pasien, misalkan ibu-ibu, biasanya saya tanya, ibu olahraganya apa? Mereka jawabnya, saya nggak olahraga dok, tapi saya udah nyapu, nyetrika, udah beres-beres rumah setiap hari. Nah, jadi si ibu itu merasa dia udah olahraga, padahal itu nggak olahraga, itu cuma aktivitas fisik yang dapat pegelnya doang, tapi nggak dapat sehatnya kebugarannya dia nggak dapat si ibu itu. Jadi itu beda kalau kita olahraga, kita tujuannya adalah untuk bugar, untuk lebih kuat, lebih staminanya lebih naik, untuk performanya lebih naik. Tapi secara kalau kita aktivitas fisik memang ujung-ujungnya memang buang kalori, tapi kalau memang berlebihan atau posturnya salah, itu malah cuma dapat pegel dan nyerinya doang gitu. Jadi semuanya itu akan diukur dengan physical fitness. Nah, kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang mungkin udah banyak ya, mereka pakai smartwatch, pakai Apple Watch, pakai Garmin, mereka melihat kalori yang terbakar saya berapa ribu langkah saya udah jalan sehari ini. Nah, itu kelihatan tuh heart rate-nya, nadinya berapa, udah jalan berapa ribu langkah. Nah, itu bisa di-track. Kalau memang mau ke arah situ, mau lebih akurasi lebih tinggi, mau di-tracking sampai segitunya, boleh. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kalau hidup sehat, yang penting tahu hidup sehat itu maksudnya apa. Jadi intinya adalah harus ada geraknya, ada aktivitasnya, ada memang aktivitas sehari-hari, dan juga harus ada olahraganya, olahraga yang terstruktur. Oke, kembali lagi. Oke, sekarang saya akan berbicara mengenai konsep badan ideal. Badan ideal itu tentu kita kalau dokter gizi ataupun nutrisi ataupun mereka pasti ujung-ujungnya akan melihat berat tinggi badan, dijadikan BMI atau Body Mass Index. Jadi mereka akan dilihat tuh apakah orang ini normal, underweight, overweight atau obesitas. Nah, itu dari berat dan tinggi badannya. Memang secara proporsional tubuh memang berat dan tinggi badan itu saling bersamaan. Mereka nggak boleh orang pendek berat itu nggak boleh. Jadi memang kalau orang tinggi lebih berat dikit wajar,
Ya, jadi ibaratnya gitu. Jadi ya secara umum semakin kesini overweight semakin tinggi. Mau di Amerika, di Indonesia, di Cina, di India, dimanapun overpopulasi, overweight dan obesitas makin tahun pasti makin tinggi. Karena memang pola hidup kita yang makin sedentary, yang makin sering lihat gadget, rebahan, tiduran, Netflix, kurang gerak. Jadi memang kita akan ke arah sana. Jadi kita memang harus mengerti konsep ini dan harus hindari gitu. Oke, ini sama ya, jadi ini badan ideal BMI itu memang range-nya beda-beda ya, antara wanita dan laki-laki itu memang beda. Lalu juga ada masa otot laki-laki dan perempuan juga beda. Nah itu memang seperti itu, memang Tuhan menciptakan perempuan itu memiliki masa lemak yang lebih banyak dibanding laki-laki, dan ya nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi ya walaupun yang wanita biasanya normalnya body fat itu sampai 30% masih dibilang normal, tapi kalau laki-laki cuma sampai 20%. Itu teman-teman biasanya tahunya gimana, memang harus pakai alat. Kalau itu memang kita nggak bisa pakai timbangan biasa, harus diukur pakai alat yang memang bisa melihat body fat dan muscle mass, biasanya seperti itu. Nah, lalu teman-teman sering tuh aku juga dapat pertanyaan, dok gimana sih caranya turun berat badan, kok saya udah nggak makan, udah puasa, baru kemarin bulan puasa, sebulan puasa kok berat nggak turun ya malah naik. Itu sering banget, apalagi kan aku dokter rehab ya, dokter rehab itu aku sebenarnya 70% pasienku pasien-pasien pengapuran lutut, pasien ibu-ibu, pasien pasien nenek kakek ya. Mereka tuh selalu mengeluh berat nggak turun-turun, padahal udah puasa, udah nggak makan dikit, udah banyak makan buah, tapi berat nggak turun. Nah, sebenarnya itu memang banyak faktor ya, yang tadi aku bilang banyak faktor kenapa berat nggak turun-turun. Satu faktor usia memang metabolisme tadi sudah menurun, itu satu memang. Yang kedua faktor hormonal juga berpengaruh. Yang ketiga sebenarnya dia nggak sadar apa yang dia lakuin, sebenarnya mungkin dia rasa makannya dikit, tapi kalau di flash, kalau di track back, mungkin kalau di trace mungkin itu nggak sedikit. Setiap aku tanya pasien, mereka sukanya buah apa? Emang ibu makan buah apa? Saya sukanya makan nanas sama pisang, dok. Nah, sementara nanas, pisang, durian, alpukat, ya itu buah-buah yang mengandung kalori tinggi, gitu ya. Aku selalu sarankan ke pasien-pasien ataupun ke orang-orang yang memang mau diet, yang mau turun berat badan, makan aja sebanyak-banyaknya pepaya, apel. Nah, itu aman. Pepaya, apel, pear, semangka. Nah, itu buah-buah yang kalorinya rendah dan bikin kenyang. Ya, itu lebih yang memang aman untuk diet, yang untuk kalori defisit gitu. Tapi kalau emang sukanya makan pisang, sukanya makan nanas, ya wajar aja kalau nggak turun-turun kayak gitu. Jadi mungkin sebenarnya konsepnya yang salah. Mungkin merasa sudah diet tapi padahal belum diet, seperti itu. Sama kembali lagi banyakin gerak jalan kaki. Memang kalau udah lansia mungkin nggak akan bisa olahraga yang gimana, sepeda, berenang, lompat-lompat lari, mungkin mereka memang sudah terbatas kemampuannya. Dari mungkin memang nggak bisa nyeri dan ataupun ototnya nggak kuat. Tapi kalau saya selalu mengencourage pasien-pasien untuk kalau masih bisa jalan harus jalan, itu juga penting banget. Jadi mau teman-teman di sini umur berapapun, mau umur 70, 80, 60, selama masih bisa jalan, tolong jalan. Jalan nggak usah jalan cepat, nggak usah lari, jalan pelan-pelan itu juga udah bagus. Ya memang kalau mungkin memang nyeri ataupun terhambat, udah lemah, mungkin dengan bantuan tongkat supaya lebih stabil, lebih imbang, itu juga nggak apa-apa. Bantuan tongkat, bantuan deker, kalau masih bisa jalan. Jangan nggak bisa, ya udah pasrah, pegel, sakit, capek, lutut sakit, jongkok capek, nggak mau berdiri dari pagi sampai pagi lagi, cuman duduk doang, cuma rebahan aja, ujung-ujungnya akan drop ototnya, akan sarkopenia dan akan stamina juga akan drop. Jadi ya akan ke arah situ, semua orang pasti akan ke arah penuaan memang. Tapi kita harus bisa menghambat apa yang kita bisa hambat, gitu. Oke, lalu ada lagi pertanyaan, dok lebih bagusnya olahraga pagi, olahraga malam? Nah, dua-duanya sama-sama bagus asal konsisten dan disiplin gitu ya. Jadi aku sering banget sebagai dokter, sebagai orang yang suka olahraga, aku juga sering dapat pertanyaan, bagusnya olahraga pagi atau malam ya? Dua-duanya bagus asal disiplin dan rutin. Memang kalau olahraga itu disarankan jangan 2 jam sebelum tidur, apalagi olahraga yang high impact atau high intensity. Jadi kalau kita olahraga tentu kan nadi kita pasti naik,
heart rate pasti berdebar-debar jantung. Jadi kalau kita mendekati jam tidur, tentu akan mengganggu tidur kita, jadi susah tidur. Jadi, itu memang tapi kalau misalnya mau olahraga jam 5 sore, jam 6 sore, jam 6 pagi itu sama aja, sama-sama sehat, sama-sama bagus. Yang penting disiplin, yang penting bisa bagi waktunya aja sih. Ini sama ya, jadi kesimpulannya olahraga pagi, olahraga malam itu sama-sama bagus, sama-sama memiliki banyak manfaat dan baik untuk kesehatan dengan catatan teratur, terstruktur, dan cukup istirahat. Jadi kalau kita olahraga itu ada istilahnya overtraining, ada istilahnya under nutrition atau under recovery. Ya, jadi jangan sampai kita ke arah situ, jangan sampai kita memang olahraga setiap hari, nutrisinya kita nggak cukup, nggak pas, proteinnya kurang, sampai malah kita gampang jadi imunnya jadi turun, jadi gampang pilek, gampang batuk, jadi merasa sumeng-sumeng. Itu juga salah ya. Jadi aku di sini juga menekankan kita makanya harus benar-benar ngerti aktivitas fisik, olahraga yang nutrisi yang pas buat kita supaya kita maunya sehat terus. Kita nggak mau gara-gara kita olahraga kecapean malah jadi sakit, itu juga nggak bagus ya. Oke, lalu jadi prinsipnya yang kedua adalah protein. Bahkan sampai sekarang banyak banget orang-orang awam ataupun orang-orang termasuk mungkin keluarga aku sendiri, mereka juga percaya takut sama protein. Mereka merasa mereka punya kepercayaan kalau protein itu bisa mengganggu ginjal, bisa menyerang ginjal ya. Itu aku mau bilang kalau itu hoax ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita fungsi ginjalnya masih normal, memang kita makan protein juga sekedar 2-3 gram per kilogram per hari itu masih boleh dan masih nggak akan berdampak buruk untuk kesehatan ginjal kita, kecuali kalau memang udah ada penyakit ginjal. Kalau memang udah ada penyakit ginjal, tentu air dibatasi, protein dibatasi. Tapi kalau ginjal kita masih sehat, protein itu nggak akan bikin sakit ginjal. Itu yang teman-teman harus juga tahu. Sementara protein itu sebenarnya bagus banget karena satu, bikin kenyang, dua, penting, itu salah satu nutrisi yang paling penting untuk recovery, untuk reparasi sel, untuk membantu. Karena kalau kita olahraga itu pasti akan ada micro injury, akan ada micro stress. Jadi kita butuh nutrisi untuk mempercepat recovery, mempercepat pemulihan otot kita. Nah, itu salah satunya dengan yang paling penting adalah protein. Itu penting banget. Nah, kalau saranku sebenarnya untuk orang-orang sehat idealnya adalah 1 gram per kilogram berat badan per hari. Tapi kalau orang yang rutin olahraga minimal 2 gram per kilogram berat badan per hari. Kayak misalkan berat badanku 70, berarti untuk kesehatanku sendiri aku makan protein 140 gram per hari. Itu tapi itu memang itu sebenarnya penting ya. Jadi teman-teman juga harus penting berapa gram protein, karbo, lemak. Jadi idealnya itu memang kalau dulu diajarinnya mungkin 60% karbohidrat, 20% protein, 20% lemak. Tapi kalau kembali lagi, kalau kita memang aktif, kita lebih sering olahraga, kita bisa mengurangi karbonya, kita bisa bikin 40-20. Atau mungkin kalau kita pelari atau mungkin kita suka sepeda, kita suka rutin yang memakai energi, tentu kita harus banyakin di karbohidrat. Jadi kita memang kalau kita level atlet memang ada takaran nutrisi masing-masing. Tapi kalau untuk secara umum ya kita seenggaknya cukuplah protein harian cukup, karbonya juga nggak terlalu banyak, lemak baik juga ada. Gitu. Ini juga sama. Oke. Jadi berikutnya adalah ekspektasi sama realita dalam penurunan berat badan. Jadi kalau kita diet itu kita pengennya turun berat badan, tapi sebenarnya grafiknya nggak gitu. Kalau kita turun berat badan pasti akan ada stagnannya, ada rebound dikit, baru turun lagi seperti itu. Jadi perjalanan diet jangka panjang itu memang nggak semulus tangga. Jadi memang kayak grafik naik turun. Ini yang tadi aku bilang. Jadi kalau olahraga itu sebenarnya harus ada frekuensinya, harus pas, intensitasnya, timenya, tipenya. Frekuensi itu berapa kali seminggu, intensitasnya ringan atau sedang atau berat, time-nya berapa menit, atau salah type-nya, tipenya tipe apa nih? Apakah latihan ini latihan strengthening kah, apa latihan stretching kah, atau aerobik kah? Nah itu harus diperjelas. Kita harus berpikir kita olahraganya olahraga apa. Oke.
basic ini aku dapat guide, ini ada guideline dari The American Heart Association, dari AHA. Sebenarnya sama ya, ACSM, American College of Sports Medicine juga sama, guideline-nya juga seperti ini. Jadi untuk orang normal, untuk orang sekedar mau sehat, itu ada 2 olahraga yang paling penting. Satu, olahraga aerobik, olahraga untuk endurance, stamina. Yang kedua adalah untuk otot, strengthening otot. Nah, dibilang adalah yang pertama syaratnya adalah nomor 1 atau nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 itu apa? Minimal 30 menit kardio, intensitas sedang per waktu 5 kali seminggu dengan total 150 menit per minggu, atau minimal 20 menit kardio intensitas tinggi per waktu 3 kali seminggu dengan total 70 menit per minggu. Nah, ini bagaimana cara kita tahu intensitasnya? Dari heart rate ya. Jadi kita harus tahu heart rate kita. Kalau kita heart rate-nya sampai zona 4, zona 5 maksimal, zonanya misalkan heart rate di atas 160, berarti itu memang udah tinggi. Jadi kita nggak boleh terlalu lama di olahraga yang heart rate tinggi. Itu malah bikin efek jangka panjangnya juga jelek, bikin fatigue, bikin gampang capek, atau bikin memicu radikal bebas seperti itu. Sama yang ketiga adalah dan diimbangi latihan otot minimal 2 kali seminggu dengan intensitas sedang tinggi. Nah, ini kalau kita mau ngomongin physical fitness, kalau level atlet itu ada banyak ya teman-teman. Mungkin yang untuk sekedar tahu aja, untuk nice to know aja, mungkin ada komponen cardiorespiratory fitness, ada komponen muscle strength, endurance, flexibility, composition, agility, balance, power, speed, coordination, dan action time. Tapi untuk orang awam, untuk orang umum, untuk orang bukan non atlet kayak kita semua ini, mungkin kita yang paling penting adalah 1, cardiorespiratory fitness, muscle strength, endurance, flexibility, dan body composition. Sisanya itu ya kalau mau ke arah atlet, mau dinaikin, mau dibikin lincah mungkin bisa. Tapi kalau untuk sekedar sehat, yang penting adalah muscle strength dan endurance gitu. Dengan body compositionnya di dalam tahap ideal ya. Jadi kita nggak boleh body fatnya kita di atas 20% kalau laki-laki, di atas 30% kalau perempuan. Dengan kita juga fleksibilitasnya kita juga harus bagus. Jadi banyak banget orang-orang nge-gym, banyak banget orang-orang di gym, mereka latihan beban terus, mereka nggak pernah peregangan, nggak pernah stretching, nggak pernah dilemes lagi ototnya, jadi kaku satu badan. Itu juga nggak bagus. Jadi yang bagus itu memang kuat, stamina-nya ada, tapi juga badannya lentur, nggak perlu selalu terlalu lentur, tapi seenggaknya lentur nggak kaku, nggak ada taut band, nggak ada spasme di ototnya. Jadi ya itu penting banget. Karena kalau kita kaku justru jadi gampang cedera, gampang injury, ataupun gampang kram. Oke, ini sama kayak tadi ya. Ini penjelasan sedikit mengenai kenapa kalau kita diet itu kadang-kadang justru naik dulu berat badannya baru turun. Jadi kalau saat sel lemak itu awalnya itu terisi oleh sel lemak ini, si fat ini, triglycerid. Kalau kita diet, si triglycerid ini lemaknya mulai hilang, digantikan dulu oleh air. Jadi air akan mengisi, makanya beratnya naik, lalu setelah itu sampai akhirnya sel lemaknya menyusut lagi dan hasilnya pun akan datang. Jadi memang setelah nyusut, benar-benar nyusut, baru turun berat badannya. Jadi mungkin awal-awal si sel lemaknya digantikan sama si berat air. Nah, berikutnya yang nggak kalah penting adalah konsep mengenai postur. Jadi banyak banget juga kita sehari-hari aktivitas, saat kita tidur, kita duduk, bahkan kita posisi kerja, belajar, posisi saat ngobrol, saat makan, posisi kita nggak ergonomis. Posisi kita dari mungkin leher kita agak maju, atau mungkin agak bongkok, atau mungkin kakinya kelipet-lipet sana sini. Nah, itu sebenarnya juga nggak bagus. Jadi kita harus ngerti postur yang ideal. Kenapa kita harus ngerti postur? Karena postur itu kaitannya dengan otot juga. Memang kalau entar gampang pegel, ataupun entar juga kalau duduknya caranya salah, duduk salah, entar jadi saraf kejepit, itu bisa ya. Jadi kalau di leher juga ada. Jadi memang kita banyak banget penyakit yang karena postur. Ibaratnya karena pegel-pegel otot iya, cedera saraf kejepit iya, memang karena akibat postur yang enggak ergonomis. Ataupun misalkan
jadi skoliosis atau jadi tulangnya bengkok, nah itu juga bisa. Jadi kita harus sebisa mungkin postur harus dijaga. Memang nggak ada postur yang ideal, postur yang perfect memang nggak ada. Setiap orang pasti akan ada bongkoknya, ada leher majunya dikit, pinggulnya maju dikit, itu pasti ada. Tapi sebenarnya kita ngerti, kalau kita lagi sadar, kita ingat tegakin lagi, normalin lagi. Kayak saya nih udah ngomong setengah jam mungkin ini leher agak maju ya, kalau lagi ingat mundurin lagi, tegakin lagi badannya ya, harus seperti itu memang. Jadi ya kalau enggak jangka pandangnya juga jelek. Nanti ujung-ujungnya ini juga ranah ke dokter KFR, ke dokter rehab, ke saya mainannya. Karena kalau otot pegel pasti ujung-ujungnya kan diurut, dipijit, ya itu ya semua orang mainannya begitu sekarang. Kalau ke sensei, kalau pada pegel juga ya kadang-kadang mungkin. Nah ini sekedar info juga saat kita bekerja ini, mata harus dijajar monitor, ya pinggang harus ditempelkan ke tempat duduk, posisi lutut dia juga ergonomis, sampai ke posisi bahu juga dilihat, posisi leher, telinga sejajar pundak, itu ya bagusnya seperti itu. Nah ini juga postur itu memang ada postur buruk, postur bagus iya, tapi nggak ada postur sempurna. Postur sempurna memang nggak ada. Jadi kita sengaja kita mengarahkan tubuh kita sendiri dan orang sekitar kita saling mengingatkan untuk menjaga postur. Karena postur itu salah satu elemen penting di dalam kehidupan di jangka panjang. Nah ini ada foto atlet ya. Ini atlet dengan skoliosis, dia bodybuilder. Jadi walaupun dia skoliosis dari kecil, walaupun dia tulang bengkok dari kecil, itu nggak menutup kemungkinan kalau dia bisa nge-gym dengan normal, dia bisa berkompetisi dengan normal dan nggak nyeri ya. Jadi memang kalau kita memang ada skoliosis, kita nggak boleh kecil hati. Sama saya pun juga ada skoliosis. Skoliosis itu tulang bengkok di atas 10 derajat itu kita bilang skoliosis. Jadi beberapa orang kalau mungkin beberapa orang akan ada skoliosis, tapi ya itu jangan jadikan itu patokan. Nggak boleh olahraga, nggak boleh latihan. Justru kita harus tahu latihan yang bener kayak gimana, yang boleh nggak boleh, gerakan yang boleh nggak boleh apa, sama tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya nggak nyeri, supaya nyeri pegel-pegel otot nggak muncul. Karena kalau orang skoliosis, otot kiri, otot kanan pasti nggak balance. Ada yang lebih weak, ada yang lebih lemah, ada yang lebih kaku, ada yang lebih tight. Itu pasti tujuannya adalah untuk menyeimbangkan supaya dua-duanya kuat, supaya nyerinya nggak muncul gitu. Ya ini gambar-gambar stretching exercise ya teman-teman. Ini sehari-hari yang bisa kita lakuin. Kalau lagi duduk, lagi ngapain misalkan begini, ya sebenarnya semua otot itu perlu di stretching ya teman-teman. Dari otot tangan misalkan, otot siku, otot tricep misalkan. Ya, jadi itu semua itu harus diperagakan. Karena kalau kita postur, kita diem dalam 2 menit aja, itu pasti kondisi statik, itu kondisi bikin otot itu jadi pegel. Dan kita begini, dan kita duduk diem 5 menit, pasti pas kita berdiri pasti rasanya kayak ketarik, kayak nggak enak. Makanya kita harus sering-sering stretching. Ada yang bilang, bukan ada yang bilang, katanya memang yang benar adalah setiap 20 menit kita harus berdiri. Kalau duduk paling lama itu 20 menit, kalau lagi nonton 20 menit, kalau lagi nulis 20 menit berhenti dulu, kalau lagi ngangkat berhenti dulu 20 menit. Setiap 20 menit aktivitas fisik, intinya ada pergerakan ototnya supaya nggak kaku. Intinya seperti itu. Oke, ini yang terakhir ya, karena aku dokter KFR, saya dokter KFR, dokter spesialis. Jadi ujung-ujungnya akan menangani masalah yang paling sering lansia. Pasti ada 3 hal yang terjadi di lansia. 1, osteoartritis atau pengapuran sendi. Itu ya 70% lansia akan ke arah sana. Yang kedua, sarkopenia. Sarkopenia itu adalah hilangnya massa otot. Memang dimulai dari umur 30, tapi memang cepat-cepatnya menyusutnya ototnya, habisnya memang di usia 60-70 itu memang drop banget kondisinya. Makanya mungkin kalau dilihat ke teman-teman atau mungkin tetangga atau saudara, mungkin dilihat
kok kondisinya makin lemah, cepat banget terakhir ini menyusutnya, tiba-tiba di kursi roda ya, mungkin itu memang si sarkopenia ini, otot yang menyusut. Yang ketiga adalah osteoporosis. Jadi beda osteoporosis sama osteoartritis. Kalau osteoporosis itu adalah suatu bahasa awamnya tulang keropos. Tulang keropos ini memang faktor usia juga iya, faktor nggak pernah olahraga iya, nggak pernah dibebani, tulangnya itu nggak pernah dilatih untuk menahan beban, sehingga tulangnya bone mass density menyusut gitu. Lalu juga mungkin juga kurang vitamin D ataupun kalsium juga bisa mempengaruhi memicunya si osteoporosis ini. Jadi makanya kenapa kalau orang tua ataupun lansia jatuh dikit ataupun kesenggol meja dikit gampang patah. Nah, kenapa orang lansia gampang patah? Tapi kalau anak muda biasanya kesenggol jatuh sampai mungkin jatuh dari tangga mungkin nggak apa-apa. Ya itu salah satu faktor dari si osteoporosis ini. Faktornya tulangnya udah keropos si waktu di lansia. Ditambah memang udah lemah, udah fragile, bukan fragile. Memang kalau kita lansia memang tubuh kita memang udah lemah ya, secara teori semua organ pasti itu akan mengalami degenerasi, dari struktur tulang, muskuloskeletalnya iya, organ-organnya iya, paru-paru, jantung, semua fungsi-fungsi organ, ginjal juga semakin pasti fungsinya sudah menurun. Makanya memang kita harus menerima keadaan, betul ya. Jadi kita harus bersyukur menerima keadaan, tapi kita harus berusaha buat menjaga hidup kita lebih berkualitas. Supaya kalau hidup kita berkualitas, tentu kita bisa lebih banyak aktivitas yang kita bisa lakuin untuk membawa berkat untuk banyak orang juga. Tapi kalau kita diri sendiri sakit, kita sakit-sakitan, tentu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada kita malah merepotkan orang-orang sekitar. Nah itu yang kita nggak mau. Kita tentu nggak mau ngerepotin saudara, anak. Tentu kita mau meminimalkan merepotin mereka. Kita maunya mengejar kemandirian sebanyak mungkin. Kita bisa mandiri. Kita boleh lah, walaupun kita makhluk sosial, tapi kita harus bisa mandiri secara fungsi. Kita bisa buang air sendiri, kita bisa makan sendiri, kita bisa naik turun tangga sendiri. Itu yang kita mau sebenarnya. Nah itu pentingnya kita ngerti konsep hidup sehat ini. Bagaimana apa yang kita makan, apa yang kita olahraga kita lakuin, aktivitas apa. Kalau memang udah bener harusnya di umur 60-70 harusnya masih harus bisa jalan. Kalau umur 70 udah nggak bisa jalan, itu bisa dibilang ada sesuatu yang miss pasti. Yang memang kita harus koreksi, kita harus cari apa masalahnya, jangan sampai anak kita ataupun cucu kita juga kena hal yang sama dengan kita. Kalaupun yang udah terjadi ya, kalau yang udah terjadi ya udah. Jadi jangan sampai generasi mendatang juga sama, belum melek akan kebugaran ini gitu ya. Kalaupun ada yang lain-lain yang ingin ditanyakan, boleh di komentar nanti ya. Oke, sekian, terima kasih. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan pemaparan sesi kesehatan dengan tema olahraga dan nutrisi sebagai landasan kebugaran yang disampaikan oleh Dr. Yosef Stefan Sutanto, SP, KFR, Mitra Yamari dari Rumah Sakit Tusi, Cengkareng. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Yosef Stefan Sutanto yang sudah menyampaikan materi pemaparan sesi kesehatan bagi kami. Tuhan Yesus memberkati dokter, keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya dimanapun berada. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online yang mari berikutnya yaitu ke-285 hari Sabtu 25 April 2026. Mari kita doakan agar perekaman dan pembuatan ibadah online nanti berjalan dengan lancar. Amin. Yamari akan mengadakan ibadah Paskah pada hari Jumat tanggal 24 April 2026 pukul 11 WIB sampai selesai. Bertempat di Geraha Yamari, Pokan Permata, Blok F nomor 34, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Dengan tema Yesus bangkit, kuasanya nyata bagiku. Pembicara Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman,
Ketua Umum Yamari. Dengan penuh harap, kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sahabat, dan mitra Yamari untuk hadir dalam ibadah Paskah Yamari ini. Selanjutnya, Yamari juga akan mengadakan Reknas yang ke-13 dengan tema Bersekutu Berbahagia Bersama Sahabat-sahabat Sejati. Panitia penyelenggara Yamari Purbalingga. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu, tanggal 26 sampai 29 Agustus 2026, bertempat di Swiss Bell Hotel Yogyakarta. Mari kita doakan untuk kesehatan panitia, perekrutan peserta, para pembicara, juga dana yang dibutuhkan, serta persiapan-persiapan lainnya. Kita doakan juga agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, seluruh peserta terberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biaya pendaftaran sebesar Rp2.250.000 per orang dapat ditransfer ke rekening panitia di BCA nomor rekening 0977878989 atas nama Rina Rusianti Yayan Gunawan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung dalam acara Retreat Nasional Yamari yang ke-13 ini, dapat mendaftar kepada panitia pendaftaran di WA 0813 1069 90009 atas nama Evangelis Mariati Sitorus, dan juga 0857 21 71 71 83 atas nama Ibu Maria Loanita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur juga untuk penyertaan-Mu dalam tim Banata Layanan, juga kepada hamba-Mu Bapak Dr. Yosef Stefan Sutantau, Mitra Yamari dari Rumah Sakit Seci Cengkareng, sebagai pembicara dari sesi kesehatan dengan tema olahraga dan nutrisi sebagai landasan kebugaran. Dalam ibadah online Yamari ke-284 pada hari Sabtu 18 April 2026. Kiranya pemaparan kesehatan yang telah disampaikan menjadi berkat dan dapat dipraktekkan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan bagi tubuh kita. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Dr. Yosef Stefan Sutantau beserta dengan tim penata layanan yang sudah melayani dalam kehidupan keluarga dan juga pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka dan Engkau juga campur tangan dalam setiap usaha mereka. Demikian juga Bapa di surga, kami mohonkan hikmat-Mu, berkat-Mu, dan urapan-Mu untuk pelayanan hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman,
yang akan mengisi di ibadah online Yamari ke-285 pada hari Sabtu tanggal 25 April 2026. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang akan mengurapi, mempersiapkan setiap kata-kata sehingga dapat jadi berkat bagi seluruh mitra, bahkan sahabat Yamari dimanapun berada, dan juga setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu. Kami juga doakan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman yang juga akan melayani di ibadah Paskah Yamari tanggal 24 April 2026 pada pukul 11 yang akan diadakan di Geraha Yamari dengan tema Yesus bangkit, kuasanya nyata bagiku. Engkau menyertai dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu juga yang melayani di dalam pelayanan Paskah Yamari ini. Kami doakan juga sahabat-sahabat Yamari yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang akan menghadiri acara ibadah ini. Kiranya Tuhan menyertai, berikan kesehatan sehingga mereka dapat datang dan bersukacita bersama-sama dalam hadirat Tuhan dalam ibadah Paskah Yamari ini Tuhan. Bapa Surgawi, kami tidak lupa membawa pelayanan Yamari dalam Retnas yang ke-13 Tuhan yang akan diadakan di Swiss Bell Hotel di Yogyakarta dengan Ketua Panitia hamba-Mu Bapak Dr. Yayan Gunawan dari Yamari Purbalingga. Kiranya Tuhan Kau memberkati seluruh persiapan panitia dan juga kebutuhan dana. Kiranya Tuhan Engkau mencukupi. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang memperlengkapi tepat pada waktu Tuhan. Kami doakan persiapan daripada seluruh pembicara yang ada, dan juga kami doakan Tuhan perekrutan peserta. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang akan menolong persiapan demi persiapan yang ada, dan juga seluruh peserta yang sudah mendaftar atau yang hendak mendaftar Tuhan. Kami percaya Tuhan seperti kerinduan dari panitia dalam perekrutan peserta, kami rindu Tuhan dapat mencapai 100 bahkan lebih. Kiranya Tuhan sendiri akan tolong supaya dalam acara ini banyak jiwa-jiwa dipulihkan dan diberkati dalam sukacita ilahi. Kami percaya Tuhan dalam tema bersekutu, berbahagia bersama sahabat-sahabat sejati akan menjadi momen yang begitu indah, akan menyatukan dari semua kota-kota yang ada untuk bersukacita di dalam komunitas yang ilahi, yaitu di dalam kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami tidak lupa, kami bawa di hadapan hadirat-Mu sahabat-sahabat kami, mitra-mitra kami yang sedang menghadapi sakit penyakit. Kami bersyukur juga untuk mereka yang sedang dalam pemulihan, tetapi kami doakan juga untuk mereka yang sedang akan menjalani operasi dan juga sedang mengalami sakit penyakit. Bapak, kami bawa di hadapan hadirat-Mu, hamba-Mu, Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Bapak Evangelis Juan Ai, dan Bapak Anmal Iksan. Kami juga bawa di hadapan-Mu Ibu Janet Mano, Saudari Deborah Grace Maitimu, Ibu Susan Jenny. Kiranya Tuhan mujizat-Mu Bapa yang akan bekerja di dalam tubuh mereka, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan pertolongan,
sehingga mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Mereka boleh bersukacita karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah penyembuh kami, Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami doakan mereka yang mengharapkan mujizat Tuhan, kiranya Tuhan bekerja di dalam diri Bapak William Maitimu, Ibu Feni, Bapak Anton Sukiarto, Bapak Yansen Diki Suseno, Bapak Binarto, Saudara Irwan Sopian, Ibu Hilda Tirtajaya, Ibu Lydia Pasila, Bapak Matthew Ludirja, Ibu Jakomina Bakarbesi, Saudara Nathan Joel Saraki, Ibu Hernita Ludirja, Bapak Yakob Sabandar, Bapak Budi Mustari, Ibu Ongko, Ibu Juliana Hunggu, Ibu Herawati Pranata, Ibu Lowan Serangmo, Ibu Bekti Widi, Bapak Dani Setia Dharma, Ibu Jo Milian, Saudari Gebi Sitorus, Ibu Amoy, Pendeta Iswari, dan Bapak Pendeta Paulus Mardoyo. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah penyembuh. Kuasa pilur-pilur Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka, baik yang dalam pasca operasi maupun yang sakit, mengharapkan mujizat-Mu dan pemulihan. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang akan menatang mereka, Engkau sendiri akan menjamah mereka, dan mujizat-Mu boleh terjadi. Dan tidak lupa Tuhan, kami bawa di hadapan hadirat-Mu anak kekasih kami, yaitu Baby Kegan Zen Kusmulyadi, yang pada bulan Juli 2026 akan mengalami operasi penyambungan tenggorokan dan lambung. Ya Bapa yang penuh kasih, kiranya pertolongan tangan Tuhan memberkati dalam operasi ini Tuhan. Engkau tolong para tim medis, obat-obatan yang akan digunakan. Kiranya Engkau menjamah, berikan kekuatan juga buat Baby Kegan Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan membuat Baby Kegan boleh mengalami mujizat Tuhan, sehingga kasih dan anugerah-Mu senantiasa bekerja di dalam kehidupannya, sehingga ada kasih Tuhan, ada pemulihan dari Tuhan untuk anak-Mu ini. Kami juga bawa saudara-saudara kami, Mitra Yamari, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mungkin mereka pun sedang mengalami sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka, yang sedang mengalami pergumulan masalah pribadi, baik itu masalah pekerjaan, rumah tangga, dan juga yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau Allah hadir di tengah-tengah mereka, memberkati mereka, menolong mereka, memberikan jalan keluar buat setiap masalah mereka. Kami percaya Tuhan, kalau kami ditolong, mereka pun ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bawa juga di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kalau Engkau mempercayakan kami tinggal di tengah-tengah bangsa Indonesia, kami tidak lupa kami bawa Tuhan di hadapan hadirat-Mu bangsa dan negara kami yang kami kasihi, yang kami cintai Tuhan, beserta dengan pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, dari pemimpin pusat sampai ke pemimpin daerah. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, Engkau mengurapi, Engkau memberikan roh takut akan Tuhan atas mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Engkau memberkati seluruh program kerja dan memberkati ketika mereka melaksanakan program kerja tersebut Tuhan, sehingga boleh menghasilkan sesuatu yang baik Tuhan untuk bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami menjadi negara yang aman dan diberkati oleh Tuhan. Kami tidak lupa berdoa Bapa untuk lembaga gereja dan aras nasional gereja
yaitu PGI, PGLII, PGPI, KWI, PBI, GAMAK, GOI, Bala Keselamatan, dan seluruh gereja-gereja lokal Tuhan, dan lembaga-lembaga Kristen lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Bapa Surgawi, Engkau mari tolong Tuhan, berkati seluruh program pelayanan mereka, dan juga Engkau ikut campur tangan sehingga terwujud manusia, membangun manusia rohani yang seutuhnya, dan hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk menjadi pemimpin-pemimpin aras, Engkau mengurapi mereka Tuhan, sehingga mereka benar-benar menjadi pemimpin yang takut Tuhan, yang menyatakan kemuliaan-Mu untuk seluruh gereja-gereja dan lembaga-lembaga yang dipimpinnya. Kami doakan juga seluruh hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang, guru Injil, para rasul, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, dengan seluruh kebutuhan kehidupan mereka, baik dana operasional gereja dan seluruh apa yang menjadi kebutuhan mereka, baik yang di kota, di daerah-daerah, bahkan di tempat-tempat yang terpencil. Bapa Surgawi, mari pelawatan tangan-Mu, Engkau memberkati setiap pelayanan dan campur tangan-Mu pada setiap aktivitas gerejawi dan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, supaya semakin hari iman percaya umat-Mu semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah-Mu itu semuanya cukup bagi kami, dan kami kuat di dalam Tuhan ketika kami senantiasa ada bersekutu dengan Tuhan. Terpujilah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online Mari yang ke-284 ini. Sebelum kita menutup dalam doa dan berkat, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, "Aku ada hari ini karena Tuhan baik." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah online Mari yang ke-284 ini. Mari arahkan hati, pikiran, dan seluruh hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa, anugerah yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya.
sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang kudusnya dan membawa kita masuk dalam kerajaan kemuliaan yang kekal. Haleluya. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali dalam ibadah online yang mari di episode 285. Tuhan Yesus memberkati kita semua.